Kisah nyata seorang TKW dari Jawa Timur yang nyaris mati dalam peti es, tapi hidup dan tersenyum. Sebuah kontainer pengiriman dari Kamboja menuju pelabuhan Haiphong, Vietnam, membuat gegar pihak kepolisian dan petugas bea cukai. Dalam kontainer yang nyaris beku itu, petugas menemukan satu peti es besar yang mencurigakan, diselimuti lapisan-lapisan plastik dan baja tipis. Awalnya mereka menduga itu adalah bagian dari jaringan penyelundupan organ atau mayat manusia. Tapi tak ada satupun yang bisa menebak apa yang akan mereka temukan di dalamnya. Dengan jantung berdebar, petugas membuka satu persatu lapisan pengaman. Saat bagian terakhir dari peti es dibuka, aroma dingin menusuk keluar, bercampur bau antiseptik dan plastik. Dan disitulah sesosok tubuh perempuan muda tampak terbaring. Tubuhnya utuh, matanya tertutup, kulitnya pucat. Semua orang berpikir dia sudah meninggal. Namun detik berikutnya, keheningan berubah jadi kepanikan. Mata perempuan itu perlahan terbuka lalu ia tersenyum. Senyum lembut yang membuat semua orang yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ia hidup, ia sadar, dan ia tampak sangat tenang. Perempuan itu kemudian dibawa ke rumah sakit umum Hanoi dengan pengawalan ketat. Kondisinya stabil, tekanan darah normal, meski suhu tubuhnya masih di bawah rata-rata. Pihak rumah sakit dan polisi dibuat bingung. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup dalam suhu hampir beku selama lebih dari 48 jam? Namanya ternyata adalah Sri Wahyuni, 27 tahun, asal Jember, Jawa Timur. Ia terdaftar sebagai tenaga kerja wanita yang bekerja di Phnom Penh, Kamboja sejak Agustus 2024 melalui jalur ilegal. Data dari KBRI menyebut Sri telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Januari 2025. Saat akhirnya bisa berbicara, Sri menceritakan semuanya. Suaranya lirih, penuh luka. Ia berkata pelan, "Saya pikir saya akan mati di sana. Tapi saya dengar suara ibu saya. Dia bilang, 'Nak, jangan tidur. Pulang, nak, pulang.'" Sri bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar di kawasan elit Phnom Penh. Awalnya, majikannya baik dan menjanjikan gaji besar. Namun, perlahan semuanya berubah. Ia dilarang keluar rumah, ponselnya diambil, dan kamera dipasang di setiap sudut. Ia dipaksa bekerja dari pagi buta hingga tengah malam tanpa hari libur. Hingga suatu malam, Sri mendengar percakapan mencurigakan antara majikannya dengan seorang pria asing berbahasa Thailand. Mereka membicarakan pengiriman terakhir. Besoknya, Sri diberi makanan yang membuatnya pingsan. Ia bangun dalam keadaan tak bisa bergerak, terikat, dan tubuhnya mulai terasa dingin. Ia sadar dirinya sudah berada di dalam kotak pendingin. Air mata Sri menetes saat ia menceritakan detik-detik ketika napasnya mulai terasa sesak. Tapi ia terus melawan untuk tidak tidur. "Saya ingat wajah ibu saya tidak boleh mati," katanya sambil gemetar. Yang mengherankan, tak ada satupun tanda luka atau prosedur medis di tubuh Sri. Para dokter bingung, bagaimana bisa tubuh manusia bertahan dalam suhu sedingin itu tanpa kerusakan jaringan. Di luar rumah sakit, ratusan warga berkumpul. Kisah Sri menyebar cepat lewat media sosial dan berita televisi. Banyak yang percaya ini bukan hanya keajaiban medis, tapi ada campur tangan sesuatu yang lebih besar. Beberapa warga Indonesia di Hanoi menyebut Sri sebagai perempuan dari es yang diselamatkan oleh kekuatan gaib. Ada yang menyebut nama Nyi Roro Kidul, sosok legendaris dari tanah Jawa. Karena sebelum pingsan, Sri mengaku melihat lautan hijau dan seorang perempuan berjubah hijau yang menggenggam tangannya sambil berkata, "Belum waktumu." Pihak KBRI di Hanoi langsung turun tangan. Mereka menyebut kasus ini sebagai salah satu kasus paling aneh yang pernah mereka tangani. Namun fokus utama mereka sekarang adalah membawa Sri pulang ke Indonesia dengan aman dan mendalami siapa dalang di balik pengiriman peti es tersebut. Namun, cerita ini belum berakhir. Beberapa hari setelah Sri ditemukan, satu lagi kontainer dari Phnom Penh dicegat. Kali ini tak hanya satu peti, melainkan 3. Dan dugaan paling menakutkan muncul. Jangan-jangan ada lebih banyak korban seperti Sri di luar sana. Sindikat ini ternyata sudah berjalan lama, menyasar para TKW ilegal dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Mereka dijanjikan pekerjaan,
tapi pada akhirnya dijual untuk praktik gelap perdagangan manusia dan organ. Sri kini menjadi saksi kunci, tapi hidupnya masih terancam, karena orang-orang yang pernah mengurung dan ingin membekukannya belum semua tertangkap. Saya tidak ingin mereka membekukan perempuan lain seperti saya, ucap Sri saat diwawancarai. Ia tak ingin jadi korban lagi, ia ingin jadi suara, dan mungkin jadi penyelamat bagi yang lain. Dan disinilah cerita ini. Pagi itu, suasana ruang rawat Rumah Sakit Umum Hanoi terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai jendela dan menyentuh wajah Sri Wahyuni yang tengah duduk di kursi roda. Ia menatap keluar jendela dengan mata sendu. Bukan karena kesakitan, tapi karena kenangan yang terus menari-nari di benaknya tentang perempuan-perempuan lain yang mungkin belum seberuntung dirinya. Aku bisa pulang. Tapi yang lain gimana? Lirik Sri pada seorang perawat Vietnam yang setia menemaninya sejak hari pertama. Perawat itu tak mengerti bahasanya, namun bisa membaca kesedihan di wajah Sri. Di luar kamar, dua pria berdiri sambil memperhatikan Sri dari balik kaca. Salah satunya adalah Pak Anwar, staf KBRI yang khusus menangani kasus tenaga kerja. Satunya lagi adalah Letnan Nguyen, penyelidik senior kepolisian Vietnam. Dia bukan sekadar korban, ucap Letnan Nguyen. Dia bisa bantu kita bongkar sindikat ini dari dalam. Pak Anwar mengangguk pelan. Tapi dia juga masih trauma. Kita nggak bisa paksa dia bicara lebih dari yang dia mampu. Namun mereka tak tahu. Sri mendengar semua, dan ia tak akan diam. Malamnya Sri meminta kertas dan pena. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Ia menuliskan nama-nama yang pernah ia dengar di rumah majikannya. Nama depan, logat, jam-jam tertentu, bahkan bau parfum yang dipakai. Semua detail kecil yang bisa menjadi jejak. Di bagian bawah kertas itu, ia menuliskan satu kalimat besar dengan huruf kapital. Mereka akan kirim lagi, cepat, dalam 3 hari. Dan benar, 2 hari kemudian, sebuah laporan masuk dari petugas bea cukai pelabuhan Vung Tau. Kontainer dari Phnom Penh kembali terdeteksi. Kali ini membawa 3 peti es. Sontak, Vietnam, KBRI, dan Interpol langsung bereaksi cepat. Kontainer itu dicegat sebelum sempat masuk ke jalur distribusi. Di dalamnya ditemukan 2 perempuan dalam kondisi membeku. Yang satu masih hidup namun kritis, dan satunya lagi sudah tak tertolong. Yang ketiga, kosong, hanya bercak darah dan potongan pakaian dalam perempuan. Sri menangis saat tahu kabar itu. Yang selamat itu orang Filipina. Yang meninggal dari Myanmar, jelas Pak Anwar sambil menunduk. Tapi yang kosong itu entah siapa. Sri hanya bisa memejamkan mata. Wajahnya tak marah, tapi lirih, seperti seseorang yang tahu persis kengerian apa yang sedang mereka hadapi. Hari-hari berikutnya dipenuhi penyelidikan intensif. Dari dokumen dan chip pelacak tersembunyi dalam dinding peti, akhirnya terungkap nama pemilik perusahaan pengiriman. Seorang pria keturunan Thailand Cina bernama Thana Chai Wu. Tapi anehnya, semua datanya fiktif. Orang ini seperti hantu, muncul dan hilang. Namun Sri kembali membantu. Ia mengenali sebuah tato naga kecil di leher salah satu kurir yang pernah mengantar bahan makanan ke rumah majikannya. Dia kurirnya, tapi juga pemantau. Dia bisa lacak siapa yang kabur, ujar Sri. Tim bergerak cepat. Dalam waktu 2 minggu, 3 kurir berhasil ditangkap di kawasan perbatasan Laos-Kamboja. Dari interogasi itu, diketahui satu informasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Sri seharusnya dikirim ke laboratorium bawah tanah, tapi seseorang mengganti rutenya di menit terakhir. Siapa yang mengganti? Siapa yang memblokkan peti Sri ke pelabuhan Haiphong? Disinilah cerita mulai menembus batas logika. Sri mengalami mimpi berulang setiap malam. Ia berada di tengah laut hijau, dalam kabut. Seorang perempuan berjubah hijau duduk di singgasana batu karang, menatapnya tanpa kata. Kadang tersenyum, kadang menangis. Dan di kejauhan, suara tangisan anak-anak terdengar samar. "Kenapa mereka menangis?" tanya Sri dalam mimpi. Sang perempuan menjawab, "Karena ibunya belum pulang." Sri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi hari itu juga, sebuah kabar mengejutkan datang. Dari hasil penyelidikan digital,
Ternyata seseorang dari IP address misterius mengakses sistem pelabuhan Haiphong beberapa hari sebelum kedatangan kontainer pertama. Ia mengirim perintah otomatis untuk mengalihkan rute kontainer Sri. Tak ada identitas pengakses, tak ada login. Tapi yang lebih aneh, server itu tak aktif sejak tahun 2013. Sri akhirnya dibawa ke Kamboja oleh tim keamanan dan staf KBRI. Kali ini bukan untuk jadi korban, tapi sebagai saksi dan penunjuk lokasi. Mereka kembali ke rumah majikannya dulu. Tapi saat tiba di sana, rumah itu sudah rata dengan tanah. Tak ada bekas. Tetangga sekitar bilang rumah itu terbakar malam hari, 3 minggu setelah Sri ditemukan di peti. Sri diam lalu berbisik, "Dia melindungi saya, tapi dia juga membakar mereka." "Siapa?" tanya Pak Anwar pelan. Sri hanya memejamkan mata lalu berkata lirih, "Perempuan dari Laut Hijau." Sri Wahyuni menatap sisa puing rumah yang dulu mengurungnya selama berbulan-bulan. Bau hangus masih terasa di udara. Di antara debu dan serpihan kayu, Sri memungut satu benda kecil, potongan kain batik miliknya dulu, gosong di bagian tepi. Air matanya menetes. "Tempat ini bukan cuma tempat penyiksaan, tapi juga tempat di mana aku bertahan," lirihnya. Pak Anwar dan Letnan Nguyen berdiri beberapa langkah di belakangnya, menunggu. Mereka tak ingin mengganggu momen itu, tapi penyelidikan tak bisa berhenti. Mereka menyebut nama Thanachai, kata Sri. "Dia datang sekali, aku tak pernah lihat wajahnya jelas. Tapi dia bawa cincin besar, dan suara tertawanya dingin." Letnan Nguyen mengeluarkan tablet dan menunjukkan foto-foto beberapa wajah buronan. Sri menunjuk salah satu. "Ini dia, tapi wajahnya beda. Dia suka operasi plastik. Semua orang takut padanya, bahkan majikanku pun sujud waktu dia datang." Penyelidikan mengarah ke satu lokasi, distrik Tonle Sap, Kamboja. Wilayah rawa dan perairan yang tersembunyi. Di sana, dikabarkan ada fasilitas medis ilegal di tengah danau. Hanya bisa diakses dengan perahu. Tim gabungan mulai bergerak. Tapi Sri punya firasat buruk. Mereka nggak bisa masuk kalau cuma pakai logika dan senjata, katanya. Di sana, ada penjaga yang nggak kelihatan. Letnan Nguyen sempat mengernyit, tapi Pak Anwar percaya. Sri pernah diselamatkan dari kematian, katanya. "Aku percaya nalurinya tajam." Perjalanan menuju Danau Tonle Sap dilakukan malam hari. Udara dingin menusuk. Perahu kecil yang membawa Sri dan tim menyusuri sungai yang sepi. Tak ada suara, hanya gemericik air dan gelegar petir di kejauhan. Setibanya di tengah danau, mereka melihat bangunan kayu besar terapung. Lampu remang-remang dan tak ada aktivitas mencurigakan. Tapi ketika mereka mendekat, terdengar teriakan lirih dari dalam bangunan. Sri melompat turun dari perahu. "Itu suara perempuan," teriaknya. Tim menyerbu masuk. Di dalam, mereka menemukan 3 perempuan terikat di atas ranjang besi, selang menancap di tubuh mereka. Perempuan itu berasal dari Filipina, Laos, dan 1 dari Indonesia. "Saya Siti, dari Lumajang," isaknya saat melihat Sri. "Saya dijual setelah ditipu lowongan kerja di Facebook." Sri memeluk Siti erat, air matanya tak terbendung. Tapi waktu mereka menyelamatkan para korban, satu ledakan kecil terdengar dari balik lantai. Boom! Asap mengepul. Sebuah lorong rahasia terbuka dari balik dinding. Letnan Nguyen langsung memberi aba-aba, "Kejar dia! Itu pasti Thanachai!" Tim bergegas masuk lorong gelap itu. Di ujungnya ada ruangan kaca penuh alat medis. Komputer, freezer kecil, tabung-tabung cairan aneh. Di tengah ruangan tampak pria tinggi mengenakan masker operasi, berdiri di depan layar monitor. "Selamat datang," katanya dengan suara dingin. "Kalian cepat, tapi tidak cukup cepat." Dia membuka masker, wajahnya asing, tapi matanya tajam, kejam. Di jari kirinya cincin batu hitam besar terpampang jelas. Sri berdiri di depan, berani. "Kamu Thanachai?" Dia tersenyum. Letnan Nguyen mengacungkan senjata, tapi tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita, lalu terdengar suara tawa, dan langkah kaki menjauh, menghilang. Ketika lampu darurat menyala, ruangan itu kosong. Hanya ada jejak darah kecil di lantai. Thanachai menghilang lagi. Namun kali ini, mereka menemukan hal berharga. File lengkap operasi Sindikat Perdagangan Manusia Internasional.
nama jalur pengiriman bahkan data rekening. Dan lebih mengejutkan lagi, ada dokumen DNA yang mencurigakan. Penelitian genetik atas perempuan dari Asia Tenggara, khususnya Jawa, Madura, dan Bali. Apa mereka mencari sesuatu dalam tubuh kita? Tanya Sri, ngeri. Pak Anwar menjawab lirih, bukan cuma organ, tapi sesuatu yang lain. Mungkin sesuatu yang belum kita pahami. Malam itu, Sri berdiri di pinggir danau. Angin menerpa rambutnya. Di permukaan air, samar-samar terlihat bayangan perempuan berjubah hijau duduk di atas ombak. Ia tersenyum lalu perlahan menghilang. Sri berbisik, "Aku tahu kamu bukan sekadar mimpi." Dan untuk pertama kalinya Sri tahu, dirinya bukan hanya korban, dia saksi. Dan mungkin dia adalah harapan bagi yang belum kembali. Dan itulah kisah hari ini, tentang keberanian seorang perempuan yang melawan ketakutan, tentang keajaiban yang datang di saat paling tak terduga, dan tentang harapan yang tetap menyala, bahkan dalam peti es yang membeku. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita, bahwa di balik berita-berita yang sering kita anggap biasa, ada nyawa, ada air mata, dan ada kekuatan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.